Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat ASP TV dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sukses, dan tentunya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya baik, nama saya Muhammad Yusuf. Saya pengacara dan konsultan hukum pada kantor hukum Acep Saifuddin and Partner Law Firm. Ya, dalam video kali ini saya akan berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan kepada sahabat-sahabat semuanya, terutama pada adik-adik mahasiswa yang saat ini sedang mencari tahu bagaimana proses atau alur penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana. Kami berharap dengan video ini bisa membantu mencerahkan bukan saja untuk orang-orang yang berlatar belakang hukum, tetapi untuk semua orang pada umumnya. Baik ya, untuk selanjutnya tonton video berikut ini, tapi jangan lupa sebelum melanjutkan atau menonton, tekan tombol like, subscribe, dan komen, karena itu semua gratis. Oke? Sahabat ASP TV, langsung saja saya akan menyampaikan bagaimana proses atau alur penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana. Saya akan sampaikan secara sederhana saja agar bisa dan mudah dipahami oleh semua masyarakat ya, atau semua orang. Pertama yaitu ada proses penyelidikan. Proses penyelidikan ini proses awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian, di mana penyelidikan ini untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana atau bukan. Ya, bagaimana caranya? Saya akan contohkan. Di sebuah rumah kosong ditemukan orang dalam keadaan tergantung. Nanti pihak kepolisian itu akan datang ke rumah tersebut dan melakukan penyelidikan. Apakah orang tersebut mati karena tergantung, atau karena menggantung dirinya sendiri, atau karena digantung oleh orang lain. Kalau orang tersebut mati karena digantung oleh orang lain, berarti di situ sudah terjadi ada peristiwa perbuatan pidana dan prosesnya itu harus ditingkatkan ke tahap proses penyidikan. Tetapi kalau orang tersebut mati karena menggantung dirinya sendiri, maka prosesnya tidak bisa ditingkatkan kepada proses penyidikan ya. Jadi itu prosesnya harus diselesaikan karena bukan merupakan perbuatan pidana. Ini saya akan berbicara bahwa orang tersebut mati karena digantung oleh orang lain. Di situ sudah terjadi pembunuhan dan merupakan suatu peristiwa pidana. Maka prosesnya harus ditingkatkan kepada proses penyidikan. Proses penyidikan ini ya sebagaimana dalam pasal 1 butir 2 KUHP, serangkaian tindakan penyidik untuk menemukan bukti, membuat terang perkaranya, serta menemukan tersangka. Penyidikan ini merupakan ya sebuah rangkaian di mana harus ditentukan dulu alat buktinya, membuat terang perkaranya, dan tersangka merupakan ujung tujuan daripada penyidikan tersebut. Ketika penyidikan ini sudah dianggap lengkap, maka penyidik akan melimpahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan. Tetapi sebelum melakukan penuntutan, penuntut umum akan memeriksa kembali nih berkas dari penyidik tersebut. Apakah berkas tersebut sudah dianggap lengkap apa belum? Nah, jika setelah diperiksa bahwa berkas perkara tersebut belum lengkap, maka penuntut umum akan mengembalikan kepada penyidik untuk segera dilengkapi. Nah, konsep ini merupakan ya bentuk pengawasan daripada penuntut umum, dan konsep ini merupakan pra penuntutan, di mana konsep ini merupakan checks and balance juga antara penuntut umum dengan penyidik agar semua proses tidak melanggar suatu peraturan perundang-undangan. Nah, ketika berkas perkara tersebut sudah dianggap lengkap, maka penuntut umum berdasarkan pasal 139 dan 140 KUHP harus segera membentuk surat dakwaan. Nah, surat dakwaan ini mentransformasi dari BAP yang begitu rumit ya untuk menjadi surat dakwaan. Nah, ketika surat dakwaan sudah dibentuk, maka penuntut umum harus segera melimpahkan berkas perkara tersebut kepada pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan.
dakwaan juga ini bermacam-macam dakwaan ya. Nanti kita bisa bahas di video selanjutnya, atau sahabat-sahabat bisa mempelajari sendiri terkait macam-macam dakwaan tersebut. Nah, setelah surat dakwaan itu sudah dibuat dan dianggap lengkap, maka penuntut umum melimpahkan berkas perkara tersebut kepada pengadilan. Nah, pengadilan nanti akan meregister perkara tersebut dan akan menentukan hari sidang pertama di pengadilan. Masuk ke agenda pemeriksaan di persidangan, ya. Persidangan kalau dalam sistem pemeriksaan biasa itu jadi terdakwa itu harus wajib dihadirkan di persidangan. Kemudian agenda yang paling penting pada proses persidangan pertama itu adalah pembacaan surat dakwaan daripada penuntut umum. Nah, nanti setelah dibacakan oleh penuntut umum, majelis hakim akan memberikan kesempatan kepada terdakwa apakah terdakwa memahami atau tidak dengan isi surat dakwaan tadi, dan apakah terdakwa atau melalui penasihat hukumnya akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tadi apa tidak. Nah, keberatan di sini belum berbicara kita kepada pokok perkara, tapi di sini kita berbicara terkait merasa prosedural atau hanya formalnya saja ya. Apakah dakwaan itu sudah tepat, kompetensi relatifnya itu apakah sudah tepat apa belum, itu bisa disampaikan lewat keberatan tadi. Nah, di sini saya akan berbicara bahwa terdakwa atau penasihat hukumnya keberatan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum, maka majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya untuk menyampaikan keberatan tersebut. Lalu setelah dibacakan keberatannya, maka penuntut umum juga diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk menyampaikan tanggapannya terkait dakwaan tersebut. Terkait keberatan tersebut ya. Nah, setelah keberatan disampaikan, tanggapan dari penuntut umum juga sudah disampaikan, maka ada putusan sela. Putusan sela ini menjawab majelis hakim yang menjawab dari keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum atau terdakwanya. Jika dalam putusan sela ini keberatan dari terdakwa atau penasihat hukumnya diterima, maka prosesnya akan berhenti di situ ya, atau akan berhenti di situ dan ada proses hukum lainnya. Nanti kita akan bahas dalam video berikutnya, atau teman-teman juga bisa pelajari lah untuk selanjutnya ya, karena ada upaya-upaya hukum lain yang bisa ditempuh. Tapi di sini saya akan berbicara bahwa eksepsi atau keberatan dari terdakwa atau penasihat hukumnya itu ditolak, maka persidangan harus dilanjutkan. Nah, pemeriksaan selanjutnya itu adalah pemeriksaan pembuktian. Ini yang poin penting ya, sebagaimana dalam pasal 184 KUHP itu, kalau pembuktian yang satu keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa. Tapi saat ini sudah diperluas juga terkait masalah pembuktian ya, dalam Undang-Undang ITE bahwa bukti elektronik itu bisa pula dihadirkan di persidangan. Nah, setelah pemeriksaan saksi serta diakhiri dengan pemeriksaan terdakwa, maka majelis hakim akan memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan atau membuat surat tuntutan terhadap terdakwa. Nah, ini dakwaan dengan tuntutan ini berbeda ya. Jadi kalau dakwaan itu kan rangkuman daripada BAP, isinya yaitu ya tentang pasal-pasal mana yang sudah dilanggar dan kronologis kejadian yang dilakukan oleh terdakwa tadi. Nah, kalau penuntutan ini, kalau surat tuntutan ini sudah berdasarkan bukti-bukti ya dari hasil persidangan tadi, dan sudah ada ancamannya juga untuk terdakwa. Setelah surat tuntutan itu dibuat dan akan dibacakan di persidangan lagi, nah nanti setelah tuntutan dibacakan, maka nanti majelis hakim akan memberikan kesempatan kembali kepada terdakwa, apakah terdakwa atau melalui penasihat hukumnya akan mengajukan pembelaan atau tidak, akan mengajukan pledoi. Nah, ini mengajukan pledoi ini tidak wajib ya, tapi ini hak terdakwa.
intinya untuk meminta keringanan kepada majelis hakim agar putusannya lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Nanti penasihat hukum itu akan membuat pledoi tersebut, ya, apakah terdakwa itu tidak bersalah atau adakah alasan-alasan penghapusan pidana, kan, yang pada dasarnya agar majelis hakim memutus atau lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum tadi. Setelah dibacakan pledoi tadi, maka ada replik dari penuntut umum dan duplik dari penasihat hukum. Jadi jawab menjawab, ya. Setelah jawab menjawab selesai, maka majelis hakim akan menanyakan kembali apakah ada tanggapan atau tidak. Nah, jika tidak ada tanggapan, maka majelis hakim akan menutup pemeriksaan persidangan tadi, dan majelis hakim akan mengadakan musyawarah dengan dengan hakim anggota, ya, untuk menentukan putusan pemidanaan ini, untuk membacakan putusan di agenda selanjutnya. Nah, putusan ini ada 3 jenis, ya. Ada putusan pemidanaan, ada putusan bebas, dan ada putusan lepas. Kalau putusan pemidanaan ini jadi dia itu terbukti telah melakukan suatu perbuatan pidana, dan ini nanti bisa banding, gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan untuk putusan lepas ini dia terbukti tetapi dia bukan melakukan perbuatan pidana. Kalau untuk putusan bebas, dia tidak terbukti melakukan perbuatan pidana. Nanti setelah putusan jadi, maka majelis hakim akan membacakan putusan tersebut. Nah, saya di sini akan berbicara bahwa majelis hakim membacakan putusan tersebut dan menyatakan bahwa si terdakwa tadi bersalah melakukan suatu tindak pidana. Dan nanti akan diberi kesempatannya atau ditanyakan oleh majelis hakim apakah saudara terdakwa menerima dengan putusan tadi atau akan pikir-pikir untuk mengajukan upaya hukum. Jika pemidanaan ini, maka bisa untuk langsung upaya hukumnya banding, itu kan bisa. Tetapi kalau misalkan putusan bebas dan putusan lepas itu tidak banding, tetapi bisanya langsung kasasi, gitu kan. Ya, itu mungkin, ya, proses atau alur penyelesaian dalam sistem peradilan pidana. Ya, kami berharap mudah-mudahan dengan video ini bisa membantu mencerahkan untuk semua orang, ya, bukan saja yang tadi untuk orang-orang yang berlatar belakang hukum, tetapi untuk semua orang bisa memahami terkait masalah hukum. Apabila pendapatnya ada yang bertentangan atau ada sarannya buat kita atau ada pertanyaan-pertanyaannya yang lain, boleh sama sahabat-sahabat tulis di kolom komentar di bawah ini. Tapi ingat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, karena itu gratis semua loh, ya. Jadi biar tidak ketinggalan, nanti kita akan update terus nih informasi-informasi hukum di channel ASV TV ini. Oke, demikian yang saya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.